Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan sedikit memberikan materi atau pelatihan tentang penanganan pertama dalam cedera yang sering terjadi dalam olahraga. Mungkin nanti pembahasannya akan dipimpin oleh 3 orang. Yang pertama Mbak Lintang, yang kedua Mbak Mulan, dan yang ketiga Mas Alda. Oke, lanjut saja ke videonya. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan cedera olahraga yang biasa terjadi. Nah, cedera olahraga yang biasa terjadi itu ada kayak selip di engsel kaki atau pergelangan kaki maupun pergelangan tangan, dan ada robekan pada otot. Nah, biasanya yang terjadi itu engkel pada kaki. Misal ini probandus kita itu mengalami engkel. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan itu adalah rise, R-I-C-E. Yang R itu rest atau istirahatkan korban, I itu kompres dengan S, yang ketiga itu compression atau balutkan atau beri tekanan pada area yang cedera. Terus yang terakhir itu A, elevation adalah taruh misal ini kaki yang cedera itu lebih tinggi daripada jantung korban. Nah, kita praktekkan saja ya. Misal Mas Dimas ini cedera engkel. Nah, itu kita istirahatkan korban, terutama di bagian cedera. Mas Dimas engkel kaki sebelah kiri. Nah, itu korban silahkan suruh berbaring, posisi berbaring Mas Dimas. Nah, selanjutnya itu ice atau kompres dengan es. Sebelum mengompres itu jangan langsung kenakan pada kulit, tapi usahakan ada benda ataupun apapun itu yang membungkus es ini. Misal ini kita gunakan handuk ya. Handuk kita basahi terlebih dahulu, terus diperas, baru kita taruh es batu di dalamnya untuk mengompres. Kompres beberapa saat. Selain itu, kita gunakan es batu yang lebih kecil untuk nanti kita ikut balutkan. Selanjutnya ini ke C atau compression, beri tekanan. Kita gunakan perban elastis untuk membungkus luka. Letakkan kaki korban lebih tinggi daripada jantung. Kita balutkan. Untuk pertolongan pertama pada korban cedera, engkel, kesleo, ataupun robekan pada otot bisa menggunakan es dan beri tekanan seperti ini. Ini apabila terjadi di pergelangan tangan itu sama ya. Ini bisa ditaruh es di area yang sakit untuk meredakan nyeri. Nah, kalau korban itu terkena hamstring, itu cukup dikompres dengan es saja untuk meredakan nyeri. Kemudian setelah beberapa saat apabila korban itu sudah membaik, itu bisa dilakukan terapi-terapi ringan seperti untuk korban itu mulai berjalan, kemudian baru berlari seperti semula. Mungkin itu saja untuk
praktek yang pertama, selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, baik, di sini saya mau melanjutkan penjelasan dari orang pertama tadi, dari saudari Lintang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai traumatik pada korban saat melakukan sebuah olahraga yang dimana nanti mengalami pemberhentian nafas sejenak atau bisa disebut sesak nafas, seperti itu. Jadi untuk langkah pertamanya, korban bisa melakukan sebuah gerakan duduk biasa, duduk dengan tegap. Lalu posisikan badan korban itu membungkuk, jadi kayak seperti semi mencium lutut, tangan depan. Nah, badannya rileks, kurang lebih seperti ini, untuk menenangkan si korban biar bisa nafas secara normal kembali. Lalu untuk yang kedua, jika dilakukan seperti ini belum ada keredaan sama sekali, bisa dilakukan dengan cara berbaring, tetapi dengan posisi tangan anatomis, yaitu menghadap ke depan seperti ini. Nah, sering terjadi di sekitar kita itu kesalahan-kesalahan yang mungkin masih sering dilakukan untuk sampai saat ini. Nah, kesalahan tersebut saya contohkan beberapa kesalahan saja. Satu saja yang contoh kesalahan, yaitu dengan cara mengangkat badan korban itu ke atas. Jadi seperti itu, komisi ya Mas Dimas? Ya. Jadi posisinya di atas seperti ini. Jadi posisi seperti itu salah. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, penyebab kenapa si korban ini bisa sesak nafas, entah nanti kalau terjadi ada sebuah benturan di tulang rusuknya atau apa. Jadi untuk meminimalisir cedera, alangkah lebih baiknya kita tidak terlalu tertuju pada sumber sesak tersebut. Jadi cukup sekian untuk penjelasan traumatik sesak nafas. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penanganan pada cedera otot, yaitu kram, terutama yang sering terjadi pada betis atau bagian sini di bawah belakang tulang kering. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktekkan penanganan saat terjadi cedera kram. Nah, yang pertama, saat probandus atau murid mengalami kram, yang pertama kita melakukan shaking. Nah, sebelum melakukan shaking, probandus atau yang mengalami cedera kita posisikan tertidur atau terlentang. Nah, seperti ini. Kita sedikit tekuk kakinya yang mengalami cedera, lalu kita shaking atau kita pelemasan otot seperti ini. Nah, seperti ini gunanya untuk melemaskan otot yang terjadi kram. Oke, setelah melakukan shaking, nah seperti ini dirasa sudah cukup. Lalu kita luruskan lagi, kita tekuk bagian telapak kaki yang terjadi kram seperti ini, tangan di bawah menyangga, lalu kita tekan maju seperti ini. Nah, di sini akan terasa, di sini yang semulanya kram, tadi kita sudah shaking, kita sudah tekan, akan menjadi normal seperti semula, atau mengembalikan otot yang kram tadi tersebut di sini. Nah, itu adalah tata cara penanganan kram pada otot bagian belakang tulang kering. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan ditunggu saran dan masukannya untuk kami video dari kelompok 6. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.